Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, izinkan hati menyampaikan sepatah kalamullah, beberapa kalamullah atau hadis Rasulullah, yang mana izin Allah kita telah diberi umur dan melaksanakan salat Idul Fitri, fitrah, kembali kepada semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu. Di pagi hari ini perasaan kita semua bercampur aduk. Ada bahagia di satu sisi karena kita berada di hari Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian. Tapi juga ada kesedihan di sisi lain karena kita telah meninggalkan bulan penghulu segala bulan, yakni bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan penghulu seluruh bulan, di mana seluruh kebaikan Allah kumpulkan di dalamnya. Dan tidak seorang pun di antara kita tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Oleh karena itu, Ramadan adalah semacam school highly intensive training center, berupa sekolah tinggi untuk peningkatan latihan kita 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah Al-Fitri yang dirahmati Allah, hari ini kita telah ada kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita minal maghribi dan masjid. Ada yang datang dari ufuk barat dan ufuk timur, dari dalam negeri dan dari luar negeri, berkumpul untuk silaturahmi. Menghubungkan dirinya silaturahim kepada hamba. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, man wasalani wasallamullah wa man qata'ani wa qata'allah. Barang siapa menghubungkan dirinya kepada saudaranya, maka dia telah menghubungkan dirinya kepada nabinya. Berarti dia telah menghubungkan dirinya kepada Allah Sang Pencipta. Kaum muslimat siang jemaah Idul Fitri, hamba Allah, ahli surga, yang wanita jadi ratu-ratu bidadari di surga, yang laki-laki menjadi raja-raja di surga. Maka pantas di surga nanti ada pintu surga puasa, pintu surga salat, pintu surga amalan sedekah, dan pintu surga semua beberapa amalan yang telah diumumkan oleh baginda Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya manusia punya dosa, punya kesilapan yang
yang dosa ini bila kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Sepenuh langit dan sepenuh bumi masih luas ampunan Allah. Seandainya kita seorang pakar ilmuwan melihat diri kita siapa di hadapan Allah, tidak ada bandingannya seperti debu di atas batu yang besar. Planet yang dinamakan Andromeda, Bima Sakti, galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Satu bulan, planet bulan namanya, dengan matahari 300 kali besar matahari daripada bulan atau bumi. Bayangkan selemah-lemah orang beriman, Nabi telah umumkan 10 kali besar dunia. Untuk hari ini siapapun dipandang oleh Allah semuanya kembali kepada fitrah. Apakah kemarin dia salah, apakah kemarin dia tidak salah, tapi mereka kumpul. Nabi tidak membeda-bedakan mereka ini salat atau tidak salat, mereka ini puasa atau tidak puasa. Kalau bahasa Minangnya mereka taluk atau tidak taluk, tapi mereka telah berkumpul di satu majlis yang mana Nabi mengumumkan majtama'al qaum fi baiti min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumahnya, rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka mendengar ucapan daripada bahasa Allah yang dibacakan kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan, mendengarkan di majelis itu dan menyampaikan bahasa Allah dan Rasul. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan turun ke atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, cucuran rahmat, wa khawatul malaikah, hadirnya para malaikat, wa zakarahumullah fi man indah, dan nama-nama kita disebut oleh Allah di sisi para malaikat. Oleh karena kita ini hamba Allah yang lemah, yang dhaif, kita senantiasa mengadu kepada Allah. Ketika Nabi berdakwah ke negeri Taif, tidak diterima dakwahnya. Dalam sebuah hadis disebut masyal sallallahu alaihi wasallam ala kadamai Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki menuju Taif, yad'uhum ila Islam, mengajak mereka untuk keselamatan ke dalam Islam. Pada mujibu, mereka menolak. Maka Nabi ibah hati, Nabi mendatangi sebuah pohon itu masih hidup sekarang, namanya pohon bidara. 1445 tahun yang lalu telah ada pohon itu. Fa'atau zilla sajaratin, Nabi menjumpai pohon tersebut. Ini ashku ilaika tu'baku wadi, ya Allah, bukan lemahnya kekuatanku, wahwani ala nas, dan hinanya diriku dalam pandangan manusia. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan diriku? Ila adui, kepada musuhku. Antila qarib malaktahu amri, atau kepada karib kerabatku yang dengannya engkau serahkan segala urusanku, untuk menyakitiku, untuk menzalimiku. Inam takun wadmana alaiya pada ubad, jika engkau tidak marah ya Allah, tidak murka kepada pada ubad, aku tetap melaksanakan tugas suci ini, yaitu dakwah. Makanya ulama mengatakan ad-da'wah itu ibadah. Dakwah itu adalah dakwah itu bukan ibadah. Dakwah itu adalah center, otak daripada ibadah. Maka Nabi pernah mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dhurfaqan, ya Allah, kepada siapa bukan lemahnya kekuatanku, wa hawani 'alan nas, hilangnya diriku dalam pandangan manusia. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, pejabat tinggi, rendah, dan biasa, dan para petani maupun pedagang, mau raja pun orang biasa rata jelata, di mata Allah, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa bentukmu, gagahnya wajahmu, melainkan Allah melihat hatimu dan amal. Ini bisa kita buktikan sebelum hati menyampaikan bahwa seorang yang
sebelum langit dan bumi hatinya telah menghadap Allah, diampunkan oleh Allah. Oleh karena salat Idul Fitri ini tidak memandang orang ini kepada puasa atau tidak puasa, orang ini kepada salat atau tidak salat, tidak ada diaudit, tidak diperiksa oleh imam atau penjaga masjid atau penjaga lapangan. Yang jelas Nabi memandangkan mereka melaksanakan salat Idul Fitri, yaitu menuju kembali fitrahnya, bahwasanya dengan harapan diterima oleh Allah. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ahli surga yang didambakan oleh para bidadari, wanita-wanitanya menjadi ratu bidadari, laki-lakinya menjadi raja-raja nanti di surga. Tidak ada putus harapan. Manusia apapun, pejabat tinggi apapun, rendah apapun, kalau dibandingkan Nabi mengatakan salatul fajri raka'ataini khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar sebelum subuh, yaitu salat sunat, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Izinkan khatib menyampaikan ada 3 golongan yang akan diseret di dalam neraka. Tapi khatib memberi judul bahwasanya surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Dari Quran, yang pertama suka membaca Al-Quran. Apakah di kala pagi atau petang, kita selepas salat maghrib kita lantunkan Al-Quran. Yang kedua, wahafidz lisan, manusia yang menjaga lidahnya. Yang ketiga, mut'imin jian, memberi makan orang lapar atau makhluk Allah. Yang keempat, shaimin fi syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan. 4 ini dirindukan oleh surga. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah hadirkan, disembelih oleh para malaikat. Lalu hati ini diambil, diletakkan di padang pasir, disinari oleh matahari, maka akan dilihatlah cahaya imannya kepada Allah. 3 golongan ini diseret oleh Allah dalam neraka. Nabi mengatakan, inna awal nas qada alaihi yawmal qiyamah ar-rajul istishhada fa'utiya bihi ni'matahu fa'arafahu. Di hari kiamat nanti dia akan diambil. Mula-mula adalah para syuhada, mati syahid, pejuang agama. Menurut manusia melihat dia adalah pejuang, maka dikenalkanlah nikmat surga itu, fa'arafahu. Dipanggil oleh para malaikat, wahai syuhada yang dalam kelompok ini. Tentu kelompok yang masuk surga tidak perlu dipanggil, karena ada istilah dalam hadis disebut yadkhulu bil jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini berarti ada masalah. Dipanggil, wahai syuhada, engkau dipanggil menghadap Allah. Surga dinampakkan, fa'arafahu ni'matahu, ditunjukkanlah nikmat surga, fa'arafahu, benar, ini milik saya surga. Jawab pertanyaan Allah, kata Nabi. Maka Allah pun bertanya, kalau Allah Ta'ala, fama amilta fiha, wahai syahada, wahai para syahid, apa amalan kamu sehingga surga menanti untukmu? Maka syahada menjawab, qala qataltu fika hatta stuhidtu, aku berjuang Allah karenamu ya Allah hingga aku gugur selesai. Maka Allah ada CCTV yang dilihat, ya'lamu ma tukhfu wa ma tu'linun fi sudur. Allah tahu apa yang kau sembunyikan, engkau nyatakan dalam dada, kecuali CCTV dunia hanya jasad, hanya benda yang nampak yang melihatkan. Sementara yang di dalam dada ilmu Allah. Maka kata Allah, kazabta, engkau berdusta, engkau ingin mendapatkan surga, telah dibentangkan di hadapanmu. Engkau katakan, qataltu hatta stuhidtu, aku terbunuh hingga syahid gugur ya Allah. Engkau berdusta, kata Allah. Walakinnaka ayyuqala jahilun, melainkan engkau ingin disebut pahlawan. Dan faqad qila, sebutan itu telah engkau dapatkan. Kita ingin disebut jenderal, ingin disebut menteri, ingin disebut pejabat. Faqad qila, kata Allah,
dia ke dalam neraka seperti syahid ini. Karena bukan karena aku dia beribadah. Dia ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejabat. Maka Nabi pun mengatakan wa rajulu ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan belajar Al-Quran. Lalu Allah memerintahkan malaikatnya untuk memanggil para ulama ini. Wahai ulama, wahai ustaz, ustazah, wahai ahli agama, hafiz Al-Quran, ahli tafsir, hafizah, engkau dipanggil menghadap Allah untuk melihat surga. Maka dinampakkanlah nikmat surga itu. Dia pun mengenalnya. Fa'arafah, dia akui benarnya Allah. Ini surga saya. Baik, jawab apa pertanyaan Allah? Kata mereka. Maka Allah pun bertanya. Ta'allamtu ilma wa 'alama fika wa qara'tul Qur'an. Ya Allah, aku belajar agama karena Engkau ya Allah, dan belajar Al-Quran untuk jadi habisnya karena Engkau ya Allah. Allah meminta, ya lalu ma tukhfu wa ma tu'lin, yang tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan. Apa kata Allah? Kazabta, kamu pendusta. Maka diperintah. Sebelum itu ada lagi kata Allah, faqad tidak, sebutan itu pun kamu telah dapat. Ya ayyuqala alim, engkau akan disebut orang alim. Wa qara'atul Qur'an, yuqala qari'un, kamu disebut penghafal Al-Quran, akan disebut qari, habis atau habizah. Maka tidak, sebutan itu pun telah kamu terima. Maka Allah perintahkan, hai malaikat, summa biradil muslimah ada wajhi, kemudian ambil dia seret wajahnya, hatta ukiya finnar, campakkan dia ke dalam neraka. Sudah dua syuhada yang belajar agama, habis dan habizah belajar Al-Quran, dipanggil oleh Allah di neraka. Kalau di bumi atau di dunia hanya dipegang tangannya oleh polisi atau KPK. Namun kalau di akhirat, kaki kita dipegang, langsung diseret wajah kita, dicampakkan ke neraka. Ditanya lagi, orang yang ketiga, penderma. Ar-rajulu wasa'allahu ata'ahu mal bikulli fa'udiya bihi ni'matahu fa'arafa. Seorang penderma yang diberikan nikmat Allah lebih hartanya, maka dikenalkan kepada dia, wahai penderma, engkau dipanggil Allah, lihat itu surga, pergi lihat surga. Maka dilihatlah fa'arafa, dikenalkan surga dan nikmatnya. Fa'arafa, lalu dia pun mengakui surga. Jawablah pertanyaan Allah. Allah bertanya, wahai penderma, fama amilta biha, wahai penderma, apa yang menyebabkan engkau bisa masuk surga? Karena apa amalan kamu? Kata penderma, ma taraktu fiha hadza amran la anfaqtu illa fika. Tidak kutinggalkan sedikit pun hartaku ya Allah, ku abaikan, melainkan ku dermakan, ku infakkan fika atau laka karena engkau ya Allah. Allah menjawab, qala kazabta, kamu pendusta. Walakinnaka fa'alta ayyuqala jawab, kama melainkan engkau akan disebut penderma. Faqad kila, sebutan itu pun telah engkau terima. Ya malaikat, tumma amila bihi fasiba ala wajhi, ambil dia seret wajahnya, hatta dia finnar, campak dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tiga golongan ini terseret ke dalam neraka. Karena apa? Karena hatinya tidak mengaduk ke Allah, tidak mengaduk ke Allah. Lain kerajuan, tapi indah mengaduk hati itu. Itu bahasa orang awam. Kalau bahasa Jawanya atau lebih wahis itu, ngamalan pengamalan boten itu tentang mana hibur, tidak ada di hati. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Acehnya, Nabi ubud tapi hanalan di hati. Bahasa Acehnya tidak, dia bisa berbuat tapi tidak ada dalam hati. Mau berbagai macam bahasa terserah, tapi hatinya menghadap kepada Allah,
tidak ada masalah. Maka Allah pernah menyebutkan, aku ciptakan jin dan manusia bersuku-suku dan berbangsa untuk saling kenal mengenal di ta'aruf. Tapi bukan sekedar mengenal. Atqakum, makanya bulan Ramadan ini dilatih, dipanggil wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu memperoleh takwa balasannya surga. Walaupun dibayar dengan triliunan emas kontainer, triliunan emas intan permata, kalau hati tidak mengalu ke Allah, takkan masuk surga. Nabi telah memanggil pamannya dengan sebuah dakwah. Ketika ada pamannya Abu Talib menjelang wafatnya, ya ammi, wahai pamanku, fakulha astahilallah biha syafa'atan yaumil qiyamah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat iman, aku akan memberi syafaat kepada hari kiamat. Jawab sang paman yang ego, takut direndahkan oleh kaum Quraisy, oleh kaumnya. Dia menjawab, ya ibn akhi, laula mahabbatu subbati alaika wa ala bani abika min ba'di, azunnu Quraisyin jazaa'un minal maut, la aqultu li azurka. Wahai keponakanku, aku tidak mau ucap kalimat yang kau ajarkan. Aku khawatir seandainya aku nanti ikut, engkau akan dicela oleh orang Quraisy dan dicela nama keturunan ayahmu mimba setelah aku. Azunu jaza'u minal maut, disangka aku takut mati. Aku ini dulu pahlawan, pemberani, tapi dikira orang Quraisy takut mati. Aku tidak mau sebut. Aku mau sebut untuk menyenangkan engkau. Sidang jamaah Idul Fitri, kalau puasa kita menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, menyenangkan menantu, itu bukan karena Allah, maka gagallah puasa kita. Maka ketika disebut aku mau sebut ya Muhammad karena engkau, Allah memerintahkan ya malaikat maut cabut nyawa pamannya Muhammad, dicabut. Ketika dicabut turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, petunjuk siapa engkau kasih, melainkan Allah Azza wa Jalla yang bisa memberi. Nabi pun menangis. Apa kata Nabi? Lamunha ayastaghfirulaka. Tidak dilarang ya Allah, bila engkau tidak melarang aku mohonkan ampun pamanku ini. Maka turun lagi ayat, wa makana lin nabi wal mu'minin ayastaghfira lahu lil musyrikin walau kana ulil qurba. Tidaklah bagi para nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik. Tapi kalau ada orang Islam memohonkan ampun kepada orang muslim, istighfar. Ini kejadian pernah terjadi. Karena tidak tahu, orang Islam banyak yang tidak tahu. Dia mohonkan ampun, sama-sama satu kolega, satu grup bekerja di pusat di Jakarta, dibawa ke kampung. Wahai orang Islam, doakanlah ampun saya, saudara saya telah meninggal, semoga masuk surga. Orang Islam tidak tahu tadi berdoa. Tidak boleh. Allah melarang. Wa makana lin nabi wal mu'min. Tidak bagi para nabi dan orang beriman ayastaghfira lahu, memohonkan ampun kepadanya walau kana ulil qurba, walaupun dia kaya. Tidak boleh. Dicabut nyawanya. Nabi pun menangis. Datang Jibril, ya Muhammad, pamanmu diberikan seringan dengan hukuman. Seringan dengan hukumannya. Letuslah seluruh tulang-tulang kepala dan tulang-tulang badannya hingga cair. Begitu terus sampai nanti hari kelahiran Muhammad. Nabi tidak bisa berbuat apa. Seorang ibu, kaum muslimin, kaum muslimat menyayang anaknya satu kali. Allah menyayanginya 100 kali. Berarti 99 kali ditambah oleh Allah. Bila Allah sayang, dipanggil oleh Jibril. Iza ahabullah ta'ala abdan. Bila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, cintailah mereka. Fayuhibbuhu
Jibril alaihissalam, lalu Jibril mencintai mereka. Cuma nadi ahlus sama, kalau dia menyeru kepada penduduk langit, ya ahlus sama, inna Allah Ta'ala yuhibbu fulana, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbu, cintailah dia. Yuhibbu ahlus sama. Summa qabulu fil ard, kemudian penduduk langit pun ikut mencintai. Kalau sudah dicintai oleh Allah, tapi kalau sudah dibenci oleh Allah, idza abghada Allah abadan, bila Allah membenci seorang hamba, Allah pun panggil Jibril. Hai Jibril, inna Allah yubghidu fulanan, sesungguhnya Allah membenci si fulan. Fa'abghidhu, bencilah ya. Fa'yubghidu Jibril alaihissalam. Jibril pun ikut membencinya. Cuma yunadi ahli sama, kemudian menyeru kepada penduduk, ya ahli sama, inna Allah Ta'ala yubghidu fulanan, sesungguhnya Allah membenci si fulan. Fa'abghidhu, bencilah ya. Cuma kamu bilang kepada penduduk langit membencinya, dan penduduk bumi berikut. Siapa dia? At-Tabt, 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, amanat Tabt telah meremehkan Islam, menjatuhkan Islam, mencemooh agama Islam, sehingga bahasa imam ketika khatib, imam baca Fatihah pakai bahasa Turki. Tapi diumumkan oleh para ulama, dia tidak bisa diterima oleh bumi. Dimanapun yang ditanam, bumi tak menerima. Bila sudah dicampur mendalam itu bumi, masuklah dia, jenazah ini dimasukkan, bumi tidak terima. Akhirnya bertanya kepada ulama, ya ulama, bagaimana ini? Ini presiden kita ini. Ini presiden Turki dan telah menjadi Republik Turki dan telah menjatuhkan Utsmaniyah karena Islam. Itu maknanya. Yang jadi masalah bukan presiden, yang jadi masalah dia menghina agama Allah yang mulia. Rasulullah mengatakan, laisa min ummati man lam yubajjil kabirana. Tidak umatku yang muda tidak menghormati yang tua, wa yarhamu saghirana, dan tidak menyayangi yang muda, wa ya'riful alim, tidak memuliakan alim ulama. Maka tidak sampai 5 tahun, tidak sampai 1 pemilu, hanya 3 tahun saja lebih kurang. Badannya kepanasan, bau membusuk, minta diantar ke pinggir laut, antarkan saya ke laut, saya ini kepanasan, diantar ke laut, meraung-raung seperti suara dajjal, dia mau mati. Akhirnya di laut tak tahan, diantar lagi ke bumi, akhirnya dia di bumi beberapa hari, dia tidak tahan, akhirnya mati, lalu dia pun ditanamkan, dikorek bumi. Bumi itu bila diletakkan jenazah, sang katanya proklamator Republik Turki, Allah sudah membencinya, tidak ada lagi. Bumi naik, akhirnya dipanggillah ulama. Bagaimana ini ulama? Dia tidak diterima di bumi, walaupun bumi barat maupun ke timur ke selatan. Itu sudah kerja Allah. Allah telah mengumumkan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh segala alam. Mau kemana kalian pergi? Walau kana minal maghribi yang masjid, walaupun di barat sampai timur, tetap Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Akhirnya ditaruhlah di atas bukit jenazah yang mengatakan dia sebagai pejuang, dia sebagai orang hebat, penyatu republik, padahal dia menghina agama Allah. Akhirnya dia ditumpukan batu marmer yang dipotong kiri kanan atas bawah, samping kiri kanan atas bawah belakang, hanya sebagai letakkan tubuhnya di atas bumi, ditutup bukan ditahan. Ini ciri-ciri yang dibenci oleh Allah 100 tahun yang lalu. Kalau tidak salah tanggal 24, kalau tidak salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya yakin khatib melihat semua hamba Allah ini berharap ampunan Allah. Allah Maha Pengampun sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kalau hati menghadap ke Allah, diterima Allah. Bagaimana adakah jalannya wahai ulama? Bila menghadap kepada Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi, walaupun kita bersyahadat, bukan hafiz Al-Quran, bukan ulama, ustaz, bukan penerma, tapi hatinya menghadap ke Allah. Nabi mengatakan, An-Sa'id ibn Sa'd, An-Sa'id ibn Sinan al-Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id ibn Sinan al-Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana qablakum rajulun, ada sebelum kamu wahai sahabatku dulu seorang pemuda memohonkan ampun kepada Allah.
qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 orang. Karena penuh dosa dia pun penasaran. Dia dengar ada roh rupanya bumi ini Tuhan sekalian alam. Dia memohon ampun kepada Allah. Maka dia tanya ke penduduk negeri. Dalam hadis disebut fasa'ala al-a'lam ahlal ardi. Dia pun bertanya kepada penduduk negeri. Ditanya kepada tokoh masyarakat di sini. Ditanya, fa'adullah ila rahim, maka penduduk negeri pun memberitahu. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 orang. Fa'alahu tawbat, bisakah dia tobat? Setelah dia datang rahim itu, rahim akan menentang jawab. Lah, sedikit pun kamu tidak bisa dapat ampunan. Maka kata Nabi, faqatalahu faqamalabi mi'ata nafsi, maka disempurnakan dia menjadi orang yang ke-100. Terbunuhlah sang pendeta. Maka si pemuda tadi masih ada harapan. Dia tahu ampunan Allah. Yang Allah itu kan dikatakan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bukan semasa Islam aja Allah mengumumkan dirinya dalam Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan zaman Nabi, semenjak zaman Nabi Adam sudah diserukan bahwa Tuhan seluruh sekalian alam. Dia pun penasaran sang pemuda. Fasala an-alam ahlul ardi. Dia bertanya lagi satu penduduk negeri. Dia tanya, fa'adullah alim. Dia arahkan kepada orang alim. Ya penduduk negeri, saya mau tobat. Sama siapa saya bertanya? Wahai ini mama, wahai tokoh masyarakat. Fa'adullah ila alim. Lalu diarahkan kepada orang alim. Ditanya kepada orang alim. Ya alim, innahu qatala mi'ata nafs. Saya telah bunuh 100 orang. Bisakah saya tobat? Walau tobat, bisakah saya tobat? Apa kata orang alim? Naam, bisa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa may yahulu bainahu wa bainal kawati. Siapa yang bisa melarang orang minta ampun kepada Allah Rabbnya yang Maha Pengampun? Bagaimana caranya? Intalika jawab kaza. Pergilah kamu ke satu negeri. Inna biha Allah. Bila kamu jumpa mereka majelis, mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ikutilah mereka. Baik, saya akan pergi. Tidak jadi bunuh orang alim ini. Kalau salah sebut akan menjadi orang yang terbunuh 101. Tapi karena sudah masuk di hatinya, ini yang tempat saya cari. Masuk padanya, dia berangkat. Fantalaqah, kata Nabi, pergilah dia si pemuda ini hatta nasab tarik, di pertengahan jalan akan mau dicabut oleh malaikat Jibril, datang mau. Maka tempat belajar tak pernah jumpa. Dia beribadah tak sekali-sekali pun dia peroleh 2 malaikat pun turun untuk mempertanyakan jenazah ini. Kata malaikat, yaitu malaikat rahmat. Nabi mengatakan, fakta surat malaikatul rahmah wa malaikatul azab. 2 malaikat bertengkar, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ja'ata imam bila bertambih Allah Ta'ala, ini milik saya yang telah menghadap Allah dan diterima, milik saya. Kata malaikat rahmat, ini dari setiap kita mati pasti ada lagi 2 malaikat ikut campur tangan setelah malaikat. Apa jawab malaikat azab? Malaikat azab katakan, la, innahu lam ya'mal khalaqatu, sedikit pun dia belum beribadah, ini milik saya. Allah yang maha bijak yang mengumumkan dirinya dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunannya melebihi luasnya langit dan bumi. Walaupun si pendosa penuh dosa seperti langit dan bumi, tapi ampunannya melebihi dosa hamba. Maka dikirim seorang malaikat yang ketiga, fa'atal malaku bi surati Adam. Allah kirim seorang malaikat yang menyerupai anak Adam. Manusia, artinya menyerupai anak Adam manusia. Ketika datang manusia ini yang sebenarnya malaikat, ada apa ini? Kata malaikat rahmat, dia bilang dia ini jenazah. Ja'ata ila mukbiran qalbihi ila Allah Ta'ala. Dia datang kepada Allah sepenuh hati menghadap Allah, tobat. Saya bantah, la, innahu lam ya'mal khalaqatu, kata malaikat azab. Sedikit pun dia belum beribadah. Maka malaikat yang ketiga ini diberi ilham oleh Allah. Qisu ma baina baini kullu 'abda laka 2 jarak. Baina aiki makana 'ala lahu allati arada wa huwa lahu. Bila jarak itu dia tempuh mendekati kampung orang yang dia tuju, maka dia menjadi kampung orang yang penuh
menjadi ahli. Wajilah ahli kali akan menjadikan penduduk kampung tersebut. Apa kata malaikat itu? Faqasu, akan ukurlah bahwa jadu kana bishrin. Setelah diukur, dalam hadis tidak disebut 1000 km, tidak disebut 100 km. Boleh saja umpamakan kalau seandainya 1000 km, berarti kalau 500 km kana bishrin, lebih sejumlah diukur. Kata malaikat yang ketiga, maka badan malaikat rahmat. Dia ini milik malaikat rahmat. Dia ahli surga. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak sia-sia seorang yang berdosa memohon ampun kepada Allah. Maka dengan kesempatan hari ini, Idul Fitri yang mulia ini, tidak ada kita merasa bahwa Allah tidak mengampunkannya. Walaupun kemarin kita tidak bisa beribadah sepenuh hari 30 hari, tapi karena masih ada umur, iman diberi Allah, sanggup kita datang ke masjid Allah atau bertemu dengan saudara kita kaum muslimin di antara muslimat dan kaum muslimat. Manusia menghubungkan dirinya kepada Allah, kata Nabi, maka dia telah menghubungkan dirinya kepada aku. Sampai mudah diampunkan dosanya. Mengapa? Hatinya ikhlas mencari Allah Azza wa Jalla. Suhada, hafiz Al-Quran, penderma, 3 golongan ini dia beribadah sepenuh hati, tapi bukan karena Allah. Akhirnya disidang dan diseret ke neraka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya kita masih ada kesempatan umur yang diberikan Allah. Cek awalnya, cek pertengahannya, cek akhirnya. Kalau dulu kita membangun masjid ada satu tiang karena mertua, karena ingin disebut menantu atau disebut oleh negara atau disebut oleh pejabat, ingin disebut oleh manusia. Karena umur masih ada 1000 hari yang lalu atau 2000 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, yang kita salah, kita tukar, cek awalnya, pertengahannya, akhirnya. Maka yang 3 hari 2 hari yang lalu, segala keburukan kita, kesyirikan kita, hati kita kepada Allah ditukar dengan kebaikan oleh Allah sehingga mendapat ampunan. Begitu rahmat, begitu luasnya ampunan Allah. Kamu muslimin, kamu muslimat yang dirahmati. Hati menyampaikan ini, mudah-mudahan hati pun dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh hati. Bahwasanya kita tidak ada perlu putus asa. Peringatan-peringatan terus diberi oleh Allah. Kemarin di kampung kita diberi musibah, tidak jauh dari negeri Kampung ini atau dari Bukit Tinggi, bahwasanya gunung berapi mengeluarkan lahar. Bagi orang yang lalai itu adalah peringatan. Bagi orang yang tidak beriman itu azab. Bagi orang beriman itu ujian. Jadi apabila kita masih ada umur diberi Allah, apakah itu azab atau ujian ataupun itu peringatan? Kalau umur kita, ya Allah, semua amalanku aku berikanlah ya Allah karena Engkau ya Allah. Kadukan diri kita kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Illa mentakiruni kepada siapa masalahkan diriku ya Allah. Illa adui kepada musuhku. Wahwa di alam nas. Tidak hanya diriku ya Allah dalam pandangan manusia. Nabi mengaku hina. Bagaimana kita lagi? Sedangkan Nabi sudah dijamin ahli surga. Maka masih ada kesempatan. Mari kita kembali fitrah kepada yang suci, yaitu seperti anak bayi yang lahir kembali. Semua amal kita ke depan semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tanu ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di khutbah kedua ini kami kembali mengajak kaum muslimin untuk betul-betul menerjemahkan pelajaran yang telah kita peroleh dari Ramadan selepas Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dalam seluruh aspek kehidupan, jangan sampai kegagalan kita mempertahankan seperti Ramadan tahun lalu terulang kembali di tahun ini. Kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang yang berputus asa. Kita harus berharap kepada Allah, yang cinta, berharap kepada Allah. Semoga Allah SWT memberi kita semua kekuatan lahir dan batin
untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri, bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Bersungguh-sungguh pula menjalankan amanah-amanah yang Allah titipkan di pundak kita. Maka Allah pernah berpesan dalam Al-Quran, "Fala tuti'u ma'asi al-kafir." Jangan ikuti kedua orang yang berbuat dosa dan mungkar. Fasbir li hukmi rabbika. Allah mengatakan, bersabarlah kamu dengan ketentuan hukum Allah. Jadi kalau ada perintah salat, laksanakanlah salat lima waktu sehari semalam. Barang siapa menjaga salat, maka telah bawa kunci surga. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci pembuka surga. Kalau pulang tidak bawa kunci, berarti gagal dia masuk surga. Maka penting kali kita menjaga salat supaya semuanya diterima oleh Allah. Nabi pernah mengumumkan, "Idza qubilat salatu qubilat amaluhu kulluhu." Bila diterima salatnya seseorang, diterima seluruh amalnya. Fa idza ruddat amaluhu, fa idza ruddat salatu ruddat amaluhu. Bila ditolak salat seseorang, seluruh amalnya ditolak. Tapi dengan berharap kepada Allah. Sebagai contoh tadi, sang pendosa 10 hari dan 10 minggu dia memohon kepada Allah sebesar apapun dosanya, Allah mengampuni dosanya. Betullah Allah itu mengumumkan dirinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu terbukti dalam surat An-Nur, disebut oleh Allah dalam Quran, "Innahu Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya dia dari Sulaiman dan dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu raja-raja pun menyebutnya dulu, termasuk Nabi Sulaiman yang berikan kekayaan dan kekuasaan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma hadina wa hadina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al insan wa jinna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadhihi qaryatana kal madinatul munawwarati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahina bil iman, akhirna min dunya bil iman wa akhirna bil iman wa sunnah yaumil qiyamah bil iman wa akhirna jannata wal iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Jalil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mansuri muslimin wal muslimat ilal maghribi ilal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat fil Palestin fil Gaza. Allahumma akrimna salatana fil Masjidil Aqsa qabla al-maut. Allahumma akrimna salatana fil Masjidil Aqsa qabla al-maut bi rahmatika ya arhamar. Allahumma azim al-kuffar wal munafiqin wa innahum yasuddu 'ala sabil. Allahumma azim al-kuffar wal munafiqin wa innahum yasuddu 'ala sabil. Ya Allah, kami kadukan lemahnya kekuatan kami ya Allah. Memang kami tak pantas untuk masuk surga ya Allah, karena kurangnya amalan kami, lemahnya iman kami ya Allah. Namun tak tahan kami menahan azab ya Allah. Engkau Maha Pengasih ya Allah, Maha Penyayang. Berilah kami kesempatan ya Allah untuk berbuat baik, berbuat taat, menjadi orang yang diridai Allah Rabb Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah, menjadi syuhada-syuhada yang mencintai Engkau, menjadi hafiz-hafizah, orang yang belajar agama, mengajarkan agama yang Engkau cintai ya Allah, menjadi penderma, dermawan yang Engkau reda ya Allah, sebagai titipan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ahli-ahli surga ya Allah. Wahai Allah, lemahnya kekuatan kami ya Allah. Bila tidak ada bimbingan kepada kami Al-Quran dan hadis ya Allah, kami terlena ya Allah. Bila kami lalai ya Allah, peringatkan kami ya Allah. Bila kami diberi azab ya Allah, tak tahan kami azab ya Allah. Tapi bila diberi ujian kepada kami, naikkanlah prestasi kami ya Allah, ujian kami ya Allah. 1 bulan di bulan Ramadan ini ya Allah, latihan kami untuk sebulan ke depan ya Allah, agar kami menikmati hidup ini ya Allah, jadi hamba-Mu ya Allah, hamba yang Kau ridai, sehingga dipanggil ketika kami nanti Allah, udkhulu fil jannah bima sabartum. Masuklah kamu ke dalam surga karena kesabaran.
Jadilah kami orang yang sabar ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sabar ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Maafkanlah ya Allah kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami ya Allah, yang Islam maupun non-Islam, yang bergaul di tengah pasar, bergaul dalam bekerja di kantor ataupun di lapangan. Berilah mereka hidayah ya Allah, karena hidayah itu mahal ya Allah. Paman Nabi bila dia tidak mau ditawarkan oleh Nabi-Mu ya Allah, maka paman Nabi pun tidak engkau beri ya Allah. Kami yang hina ini ya Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Walaupun kami hina ya Allah, tunjukkan kami ya Allah. Berilah kami petunjuk ya Allah, selamatkanlah kami dunia akhirat ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah, nenek-nenek kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Sebagaimana ketika di bulan Ramadan ya Allah, Allah maafkan riqabana, abaina, wa ambatina, wa ajdaina, wa masyaikina. Hapuslah dosa ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa nenek kami ya Allah, dosa saudara kami ya Allah, dosa kaum muslimin kami. Hapuslah dosa ya Allah. Itu didemukan ya Allah ketika di bulan Ramadan kiam ya Allah. Berilah ya Allah kenyataan ya Allah, sampai membunuh ya Allah bila di menghadap Engkau ya Allah, berkat kasih sayang Engkau ampunkan dosa. Apalagi kami ya Allah tidak pernah membunuh seperti kejinya orang-orang tersebut. Kami hanya sila dan rumah dan berbuat ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Bila kami berbuat karena Engkau ya Allah, karena Allah, ubahlah hati kami ya Allah, karena Engkau segala apa yang kami buat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum fadhkurullaha al-'azim. Allahu akbar. Assalamu